tahu emang semuanya ini nggak mudah. Tapi aku cuma mau kamu lebih hati-hati. Jangan sampai kamu nyakitin perasaannya Putri. Apapun yang aku lakuin itu demi kebaikan Putri. Aku selalu berusaha ngejagain dia, ngelindungi dia. Aku juga selalu ingat pesan almarhum Mama untuk selalu jagain dia. Tapi kamu nggak bisa ngekang Putri kayak gini. Sebenarnya ini semua berat buat aku. Tapi aku nggak bisa tinggal diam lihat Putri berhubungan sama pangeran. Yang omanya jelas-jelas membunuh Mama. Emangnya kamu udah yakin? Maura, Pak Mahmud, supir angkot itu saksinya. Dia udah jelasin semuanya dengan detail. Dia juga bilang Bu Soraya ada di sana. Vito, tapi Pak Mahmud nggak lihat sendiri apa yang sebelumnya dilakukan sama Oma. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Seolah-olah kamu nggak pengen aku nyalahin Bu Soraya. Kayak gini, aku cuma nggak mau kamu nuduh orang yang salah aja. Dan aku juga nggak mau kalau sampai kamu balas dendam sama orang yang ternyata nggak ada kesalahannya. Jangan pernah meragukan aku. Apalagi di saat ini. Kamu adalah orang yang paling aku percaya. Untuk berbagi beban yang aku rasakan. I need your support. Aku paham, saat ini kamu butuh teman buat ngelewatin semuanya. Tapi aku nggak bisa bayangin gimana reaksi kamu kalau kamu tahu aku adalah orang yang sangat dekat sama omanya Pangeran. Sayang, kamu minum dulu ya. Makasih ya. Sayang, maafin aku ya. Gara-gara aku, kamu sama Vito jadi berantem kayak gitu. Aku paham sih, Vito emang marah dan ngerasa kalau aku terus-terus ngebelain Oma yang jelas-jelas Oma bersalah. Tapi Vito tuh sebenarnya salah paham, sayang. Aku bilang ke Vito jangan nyudutin Oma. Karena sampai detik ini polisi juga belum bisa ngumpulin bukti apa-apa, belum bisa menunjukkan kalau Oma bersalah. Iya, aku paham soal itu. Itu kenapa aku coba yakinin Vito juga untuk gak nyalain kamu. Tapi semuanya tuh susah banget, Pangeran. Karena aku sama Vito udah denger langsung penjelasan dari Pak Mahmud. Dan supir angkot itu bilang kalau emang Oma minta tumpangan di sekitar lokasi kejadian Mama meninggal. Iya, situasi kita sekarang emang rumit, sayang. Dan saat ini aku juga gak bisa ngebantah Vito. Karena kalau aku ngelawan Vito, yang ada situasi makin parah. Tapi kalau dia udah sampai nyakitin kamu, sayang, apalagi berani main tangan sama kamu, aku juga gak mungkin tinggal diem. Tapi aku juga gak bisa bersikap keras ke Vito. Karena dia kakak aku. Dan kita sama-sama terpukul karena kita kehilangan Mama. Tapi untung aja tadi Maura bisa bujuk Vito dan bawa Vito pergi dari sini. Tapi aku jadi semakin yakin kalau emang antara Maura sama Vito ada hubungan yang lebih spesial daripada cuma sekedar teman. Ya mungkin aja sih, tapi itu kan urusan mereka, biarin aja. Iya, tapi aku nggak setuju aja, sayang, kalau karena mereka deket,
akhirnya Maura ngasih tahu informasi ke Vito soal kita berdua yang akhirnya malah membuat suasana makin parah. Kalau kayak gitu, kayaknya nggak mungkin deh. Maura nggak mungkin kayak gitu. Mungkin kebetulan aja mereka lihat kita di sini. Ya apapun itu kamu harus sabar ya sayang. Kita pasti bisa ngelewatin ini semua kok. Aku nyesel tadi aku bersikap kayak gitu sama Vito. Ya itu karena kamu sama Vito sama-sama emosi. Tapi aku yakin pasti akan ada jalan keluarnya kok. Semoga situasi udah makin tenang dan kalian berdua saling memaafkan ya. Tapi nggak ketemu juga, Didi. Aku bener-bener khawatir banget, Ki. Ini di mana ya? Kamu sabar ya. Mendingan sekarang kita cari tempat lain. Gak bisa, Ki. Aku bener-bener mau Didi ditemuin. Aku mau polisi sekarang juga cari Didi, Ki. Baru kita lapor polisi dan polisi bisa segera bertindak. Aduh, Ki, aku gak bisa nunggu lagi. Didi itu segalanya buat aku. Aku gak bisa kehilangan Didi, Ki. Udah, kamu tenang ya. Kamu harus tetap semangat. Jangan putus asa. Didi kamu pasti ketemu kok. Ki. Halo. Stop telepon calon tunangan gue, ya. Kalau enggak, gue bisa bikin lo nyesel. Ki, apa-apaan sih? Kamu gak sopan banget ya main angkat-angkat telepon aku. Saya nggak suka ya kalau kamu masih dekat sama Tristan. Aduh, udah Kita tuh mau tunangan. Saya nggak mau nanti Tristan pengaruhi kamu lagi. Kamu tahu kan? Kemarin kedai Tristan kebakaran. Kalau saya mau, saya bisa bikin lebih dari itu. Pak Remon akhirnya sudah mulai mempercayai saya. Saya harus terus meyakinkan Pak Remon supaya dia tidak perlu lagi ingat soal masa lalunya lagi. Pak Regar, ngapain dia di sini? Jangan dilewatin nih cermin obat ganteng. Wah, dulu bisa diginiin. Makin habis aja. Tapi tetap keren lah. Jangan sampai Pak Regar ketemu Pak Remon yang sekarang lagi di toilet. Bisa kacau semua rencana saya. Kalau lagi begini saya jadi kebelang. Maaf, Pak. Wait. Mr. Raymond? Oh, Mr. Raymond! How are you? Oh, Mr. Raymond, I remember me? I'm Regar. Mr. Raymond, semua orang tuh lagi nyari-nyari Mr. Raymond kemana-mana. Bu Nawang, Putri, Mel, Rizky, semuanya deh, Pangeran.
ternyata saya ketemu dengan Mr. Raymond di sini. Oh ya, Mr. Raymond. Mr. Raymond di sini aja ya. You must stay here. Saya mau ke dalam toilet dulu, saya udah kebelet. Oke? Jangan kemana-mana ya. Oke, sebentar aja. Oke. Siapa sih itu orang? Masih aja ada orang stres hari ini. Oke. Apa-apa deh. Gagal ketemu sama Jasmine. Yang penting secara nggak sengaja saya malah ketemu sama Mr. Raymond. Saya harus kabarin Putri sama Prince nih. Hai. Lihat tadi Mr. Raymond? Oh ya, nggak kenal. Mr. Raymond? Waduh, kemana sih? Mr. Raymond! Sekarang kita jalan aja dulu. Nanti saya jelaskan kenapa harus buru-buru. Ya, ayo.